Nama aku Ardi. Aku Enzo. Aku Lisha. Aku Faya. Aku Hasan. Aku Hanif. Aku Dira. Dan kami adalah Wu-Tang Capital. Wu-Tang Capital adalah sebuah tim yang baru saja mewakili Indonesia di kompetisi Wharton Global Youth Investment Competition. Dira, kita hari ini mau ngapain ya? Hari ini kita mau sharing sedikit tentang pengalaman kami di kompetisi kemarin. Kalau kalian mau tahu keseruannya, Stay tuned! Wharton Global Youth Investment Competition itu kompetisi yang digelar oleh Wharton Business School dari University of Pennsylvania. Dan itu dulu sekolahnya Donald Trump. That's a pretty cool fact. Jadi itu kompetisi investasi untuk anak-anak SMA di seluruh dunia. Like 150 countries, and the teams were from all continents except Antarctica. Jenjang kompetisinya sekitar 6 bulanan. Jadi kita dari September sampai bulan lalu April kita kompetisi sampai final. Dan dalam kompetisi ini kita membuat strategi, analisa, dan segala macam itu berdasarkan klien kita. Dan tahun ini kita dapat kliennya bernama Nicole Jordan. Untuk masuk ke top 10 itu prestasi yang sangat tinggi menurut kami dan Tentu saja bahagia ya, karena kita Peserta Indonesia yang pertama yang masuk final. Karena kebanyakan timnya itu kalau gak dari US itu, kalau gak dari Amerika itu timnya dari India, Cina, atau Singapura. Yang dari Indonesia palingan cuma masuknya ke ronde pertama, cuman gak masuk ke global finale-nya. gak banyak oportunitas kayak gini, oportunitas untuk menjadi wakil dari negara Indonesia untuk kompetisi di luar negeri gitu. Although I am Korean, I've been born here in Jakarta and I lived here for 17 years my whole life. And although I can't speak Indonesian that well, I think I know the culture well and I have lots of friends and family here, so I feel very proud. Jadi persiapannya lama, kita setiap minggu harus meeting. Jadi pas akhirnya kita dengar bahwa kita emang kepilih jadi the top 10, it was crazy. Jadi caranya kita persiapkan kompetisi ini adalah kita sebagai grup dibagi beberapa bidang dan setiap minggu kita harus merekomendasikan saham selama 10 minggu. And also I had to research lots of articles on the internet to read about investments. Dan juga kita juga harus ngebalance ya antara schoolwork sama investment competition ini. Membuat beberapa software sendiri. Misalnya kita sudah membuat software machine learning untuk memprediksi berapa uang satu perusahaan bisa dapat. Lalu kita juga membuat sebuah software untuk memprediksi alokasi per saham yang paling optimal itu berapa persen. Sebenarnya sih ini tahun kedua tim kami ikut competition dari Wharton ini. Hal yang kita ganti dari strategi untuk tahun ini adalah tahun ini kita lebih fit strategi kita untuk kliennya. Jadi kita pakai juga prinsip dari psychology. Jadi kita mengikuti akun-akun sosial medianya Nicole Jordan. Lalu dari situ kita ingin mengetahui siapa klien kita dan bagaimana kita dapat membuat sebuah strategi yang benar-benar fit dengan klien kita. I think what's important is kita harus punya interest itu biar bisa masuk final, atau kita harus punya interest untuk investasi biar bisa succeed di kompetisi ini.
banyak sekali experience yang bisa dibilang memorable. Tapi tunggu, sekarang kalau dipikir-pikir apa ya? We ate like McDonald's for like 2 days in a row because we didn't know like what to get and we were just lazy, so we just walked like 5 minutes away to McDonald's. We went to the actual school and we had a tour around Wharton, and I think it was a very good experience because I've never been to a prestigious school like that. Untuk aku sih, memori yang paling memorable itu teamworknya tim aku sih, Wutang Capital, karena kita semua teman ya. Jadi ke Amerikanya dan practice together itu that's always memorable for us. Yang paling saya ingat adalah saat kita harus troubleshooting sebuah masalah di softwarenya kita. Kita waktu itu harus troubleshooting buat kalau nggak salah hampir 4 jam. Ya sebuah masalah teknikal gitulah. Banyak sih rivalnya karena pas kita ke US-nya tim yang lain semua rata-rata dari US, dan ada satu tim yang sangat memorable karena mereka strateginya membuat simulasi banyak portfolio terus dimasukin ke turnamen gitu kayak March Madness. Jadi portfolio yang paling bagus adalah portfolio yang menang dari turnamen itu. Jadi menurut saya itu hal yang sangat memorable karena ya unik ya strateginya. Aku mulai tertarik tentang investasi pas aku dengar tentang kompetisi ini. Jadi sebelum ada kompetisi ini, aku memang tahu kata investasi, tapi aku nggak tahu gimana cara invest, stok-stok apa yang harus diinvest. Aku tuh nggak tahu. Dulu saya pikir cuma hal-hal seperti matematik dan ya pokoknya susah investasi itu. Tapi setelah belajar lebih dalam tentang investasi, saya tahu ada banyak hal yang menarik tentang investasi. After I got to know about this competition and joined our team, I got more and more interested and tried to find out like how to invest and how to find companies, the best companies to invest in. Honestly, like I never thought of joining an investment competition or neither becoming an investor, and I actually wanted to be a doctor, and that's been my dream since I was like 9 years old. Namun menurut saya, no matter apa jawab Anda, semua orang harus belajar investasi. Jadi saya sejak kecil memang sudah dididik untuk memprioritaskan ilmu keuangan. Namun saya sangat tertarik tentang investasi karena itu adalah salah satu hal di mana Anda dapat membangun masa depan Anda, tetapi juga Anda menolong orang lain. Misalnya jika Anda menginvestasikan uang Anda di sebuah perusahaan itu kan dapat modal dari investor-investor, lalu modal itu misalnya bisa dipakai untuk membuat pabrik baru atau membuka toko baru, lalu oleh karena itu mereka harus meng-hire orang-orang baru, jadi tingkat unemployment di Indonesia menurun, lalu ekonomi Indonesia meningkat. Jadi investasi adalah salah satu situasi di mana everyone wins, semua partai menang. Mau itu investor, mau itu karyawan, mau itu perusahaan, mau itu pemerintah, semuanya menang. For Sobat ePod, I'd say know your company well. Like both the quantitative data and all the qualitative information. Gain as much as information possible and always make sure your judgments and decisions are based on the data you collected. Don't get swayed away by other people's opinions. Yeah, sure, they can like advise you, but always make sure all your decisions are coming from yourself, not from other people. Pesan aku untuk orang yang mau mulai investasi adalah untuk save up your money, beli barang yang dibutuhkan, bukan karena cuma mau. Habis itu baca-baca berita, baca-baca buku, tanya-tanya orang yang mungkin mempunyai ilmu yang lebih dalam mengenai investasi, dan juga terus mempunyai pikiran yang terbuka tentang investasi, dan mulai dari sekarang. Coba lihat indikator non-financial dan teknikal. Sekarang banyak investornya sedang menggunakan data alternatif seperti sentimen publik di sosmed tentang sebuah perusahaan untuk keputusan investasi. Financial literacy is really important for us, apalagi karena kita adalah masa depan Indonesia. Jadi kita harus tahu tentang investasi dari umur segini. Pesan saya untuk anak muda Indonesia adalah
jangan takut resiko. Di kehidupan selalu ada resiko. Investing itu no different, gak ada bedanya. Yang penting adalah selalu melakukan riset Anda, selalu melakukan PR Anda ya, bisa dibilang. Dan dari situ Anda bisa dibilang bahwa Anda akan bisa menghandle resiko-resiko yang terasosiasi dengan investing. Jadi jangan takut. Jadi ya pertama harus ngerti dulu lah apa yang kamu ingin lakukan dan juga risk-risk yang involved in your decisions. So do your research.